Penyakit African Swine Fever atau dikenal dengan demam babi Afrika adalah penyakit akibat virus ASF yang menyerang pada babi. Penyakit ini dapat menyerang babi di semua umur. Babi yang terjangkit dapat mengalami tingkat kematian hingga 100% dan menjadi sumber penularan bagi babi-babi lainnya. Tidak hanya itu, virus ASF juga dapat terbawa melalui produk babi seperti daging, dendeng, sosis, dan produk-produk asal babi lainnya. Namun demikian, penyakit ini tidak bersifat zoonosis atau menular ke manusia. Merauke merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang memiliki jumlah peternak babi yang sangat banyak. Orang asli Papua memelihara babi sebagai pendorong ekonomi masyarakat yang hasilnya rutin dikirimkan ke berbagai daerah. Mewabahnya penyakit African Swine Fever di Nabire, Papua Tengah menjadi bentuk kewaspadaan bagi kita semua. Walaupun sampai saat ini belum ada di Papua Selatan, namun kita harus bekerja sama agar penyakit tersebut tidak ada di bumi Animha. Ya, salam dari kami Bapak Frederikus Gepse, SMSI sebagai tokoh masyarakat. Melihat fenomena atau perkembangan akhir-akhir ini bahwa ada semacam virus yang dari babi yang sedang masuk di wilayah tanah Papua. Kita bisa melihat bahwa babi ini adalah salah satu hewan atau ternak yang menjadi identitas di wilayah Papua. Babi bagi kita di wilayah selatan, khusus di wilayah orang Marin, juga merupakan totem atau dema atau penjelmaan sebagai moyang. Begitupun juga saudara-saudara kami di pegunungan, baik di Mepago maupun di Lapago, juga mereka babi menjadi suatu hewan yang sangat sakral dan dihormati. Namun dengan situasi perkembangan ini, ya babi ini juga menjadi nilai ekonomis yang juga dijadikan untuk transaksi. Tapi babi juga dipakai untuk alat perdamaian, babi juga dipakai untuk alat tradisional acara-acara, baik itu untuk makan maupun untuk pertukaran dalam hal apapun. Ya, babi menjadi sebuah simbol yang kalau kita lihat di Wamena itu, untuk babi itu kalau mau dipotong itu harus dari moncongnya itu sampai ke ekor. Jadi ada salah satu yang mereka ilhami. Begitupun di Merauke. Namun dalam perkembangan ini kan babi ini menjadi konsumsi yang tinggi bagi kita umat Nasrani maupun di Papua. Babi ini menjadi sebuah konsumsi yang tinggi. Nah, bagaimana korelasi menjaga bahwa babi yang higienis, babi yang sehat, memang kita harus mengacu pada atau roadmap rujukan dari aturan-aturan di dalam negara pemerintah, bahwa hewan-hewan yang dikonsumsi juga ada aturan-aturan main. Oleh karena itu, untuk menjaga, mengawasi, kami berharap sekali bahwa dari pihak karantina juga mempunyai roadmap sosialisasi yang berkaitan dengan kultur society atau civil society masyarakat kita. Mengapa? Karena kadang beda tafsir, beda persepsi itu bisa menimbulkan kadang-kadang kurang harmonis. Mengantisipasi itu, saya pikir langkah-langkah yang terbaik adalah kita harus memperhatikan di wilayah-wilayah Papua dari 7 wilayah adat ini, bahwa bagaimana menempatkan babi di samping sebagai hewan yang sakral, dihormati, dihargai, tetapi babi juga adalah hewan yang menjadi nilai ekonomis yang dikonsumsi. Nah, bagaimana tingkat kesehatannya? Bagaimana ukuran secara higienis dia bisa terbang tidak naik pesawat? Nah, ini berarti korelasi semua instansi, baik TNI, Polri, dan karantina menjadi leader. Mungkin menurut kami tadi polisi adat itu dilibatkan atau orang-orang adat di situ libatkan. Kemudian yang lebih bagus lagi itu adalah berkolaborasi dengan Majelis Rakyat Papua supaya ada perdasus
yang mengatur tentang tanaman, hewan maupun hal-hal yang bersifat sakral tapi punya nilai ekonomis tetapi higienis dan sehat. Nah itu perlu disusun, apalagi kita yang provinsi Papua Selatan baru ini. Kami berharap mungkin karantina bisa melibatkan tokoh-tokoh, orang-orang agar keluar masuk bandara atau keluar masuk pelabuhan laut semua bisa terkontrol, terawasi, baik dari sisi kesehatannya, baik dari sisi hamanya, baik dari sisi komersialnya. Nah ini kita bisa sama-sama, mungkin itu yang kita antisipasi, apalagi wabah ini kan sering bergantian. Nah di Merauke kita harapkan bahwa dengan koordinasi itu libatkan tokoh-tokoh adat baik dari 4 kabupaten, dan yang ketiga adalah melibatkan Majelis Rakyat Papua untuk mengeluarkan tadi perdasi atau perdasus, ya, peraturan provinsi maupun per daerah khusus provinsi maupun daerah perdasi kita, pergubnya, untuk menjaga supaya babi itu ada dalam aturan-aturan mainnya. Bagi orang asli Papua, babi memiliki peranan penting dalam berbagai aspek dari segi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat. Babi digunakan dalam upacara-upacara adat sebagai alat pembayaran, mas kawin, dan penyelesaian masalah atau konflik. Apabila babi tidak tersedia, maka akan memberikan kerugian bagi peternak yang menggantungkan hidupnya dari beternak babi. Kemudian dengan tidak adanya babi, maka ini menjadi penurunan sosial budaya masyarakat Papua yang selama ini masih terus terjaga dengan baik. Sobat Karantina, ayo laporkan kepada pejabat karantina apabila ingin melintaskan babi hidup, daging babi, sosis babi, sei babi, dan produk olahan daging babi lainnya ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bersama Badan Karantina Indonesia, wujudkan Indonesia lebih kuat.